Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudariku yang berada di rumah, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh, saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 51 ayat 1 sampai 3. Hallelujah.
yang terkasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita berdoa kepada Allah Bapa untuk menyerahkan segala beban dan permasalahan hidup kita. Kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Kita kembali berdoa, doa yang diajarkan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 58 ayat 1 sampai 3. Datang
Bapak Ibu yang terkasih, sampailah kita kepada pembacaan responsoria kita yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Allah. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan epistel sebagai pendahuluan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sampailah kita kepada warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020.
Kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang berada di rumah. Marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kasih dan penyertaan Tuhan tetap bersama kita. Biarlah semua yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Allah. Kami mengucapkan kepada seluruh jemaat Gemi Agape yang setia memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan kesehatan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang mempersembahkan bunga altar pada Minggu 3 Mei 2020, keluarga Henili atas anaknya Angeli ulang tahun. Biarlah kiranya keluarga ini diberikan kesehatan, murah rezeki, berkat melimpah. Dan kepada anak kami, si Angeli, kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan dan pertumbuhan yang dengan baik. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, Jemaat Gemi Agape yang berulang tahun dari tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei. Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu, jikalau ada keluarga yang sakit, boleh menghubungi dan memberitahukan kepada Bapak Pendeta Jocelyn Panjaitan Emin, juga Guru Injil Parulian Purba, atau ketua sektor kita masing-masing, supaya Bapak Pendeta dan Guru Injil dapat berkunjung dan mendoakan bagi Bapak Ibu yang sakit. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengadakan ibadah dan kebaktian di rumah kita masing-masing. Kita mengumpulkan persembahan dan persembahan tersebut diserahkan kepada gereja melalui ketua sektor masing-masing. Himbauan, kita terus berdoa di keluarga kita atau di rumah kita masing-masing untuk memerangi COVID, kiranya lekas berlalu dari negara Republik Indonesia ataupun dunia. Biarlah kiranya juga kita tetap berdoa bagi kesehatan jemaat kita, juga anak-anak kita yang dirantau maupun bersama kita, anak-anak kita yang kecil sampai dengan yang besar. Sampai demikianlah warta jemaat minggu ini. Shalom.
Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh LS Ibu Pebernawati Saragi. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari kita merendahkan diri di kaki Yesus. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus Sang Gembala kami. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan mencari wajah-Mu. Kami beribadah pada saat ini ya Bapa. Semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Karena kami merasakan kasih yang Engkau berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan kami ada. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu Bapa, patut kami bersyukur ke hadapan-Mu melalui ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini dapat Kau terima Bapa sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kami. Namun Bapa, sebelumnya mohon Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami menyadari Bapa bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan di hadapan-Mu. Kasihani kami Bapa, ampuni kami Bapa, kuduskan, sucikan kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Banyak hal pergumulan yang kami hadapi di setiap hidup kami. Terutama ya Tuhan, dengan wabah penyakit virus Corona ya Bapa, yang sedang melanda bangsa kami. Ya Allah, banyak pergumulan yang kami hadapi. Banyak kami Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Banyak kami Tuhan yang kehilangan penghasilan. Bapa, jika tidak bersama Engkau, kami pasti lemah. Untuk itu ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu bersujud. Hadirlah Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap berserah kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Sang Gembala kami yang menuntun, mengangkat kami Tuhan ke rumput yang hijau, sehingga kami dapat teguh, mampu Tuhan melalui segala pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kami. Bapa, biarlah Tuhan wabah yang kami hadapi ini dapat mengintrospeksi diri kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Bisa mengintrospeksi diri kami Tuhan untuk memperbaharui hidup kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, percobaan-percobaan yang kami hadapi Bapa, yang menimbulkan kesengsaraan itu, biarlah kami dapat bermegah di dalam sengsara itu Bapa. Karena sengsara akan menimbulkan ketekunan seperti yang Engkau firmankan. Dan ketekunan itu Bapa dapat menahan uji, sehingga kami bisa tahan Tuhan akan ujian-ujian yang kami hadapi di dalam hidup kami. Dan tahan uji itu Tuhan akan menimbulkan pengharapan. Biarlah Tuhan kami tetap berpengharapan kepadamu, tetap bersandar ke hadapan Tuhan, sebab tak ada yang lain Tuhan sandaran kami selain Engkau. Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang terbaring
dalam kesakitan, apapun Tuhan penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan menyembuhkan Bapa, menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka terhindar dari penyakit tersebut. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang merindukan jodoh, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan keturunan, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka ya Bapa. Berkati segala usaha mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mendapatkan apa yang mereka rindukan itu ya Bapa, sehingga sukacita yang berada di tengah-tengah mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun dan yang akan berulang tahun seminggu ke depan ya Bapa. Berikan umur yang panjang kepada mereka yang berulang tahun. Berikan kesehatan Bapa, berikan sukacita, tambahkan berkat-Mu kepada semua mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk keluarga yang mempersembahkan bunga di altar-Mu, yaitu keluarga Ibu Henny. Bapa, mereka bersyukur karena putri mereka, Angelin, sedang berulang tahun pada minggu yang lalu. Bapak berkati keluarga ini. Engkau tahu Tuhan Ibu Henny yang single parent. Engkau mampukan dia Tuhan untuk mendidik, menghidupi kedua putrinya. Biarlah Tuhan kedua putrinya dapat membanggakan orang tuanya nanti, bahkan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Bapa, terimalah persembahan bunga di altar-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan bunga di altar-Mu benar-benar dapat menggambarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nantinya. Biarlah Tuhan gambaran bunga di altar-Mu dapat membuat jemaat Tuhan untuk cepat mengerti, bahkan cepat mengingat firman-Mu, sehingga bisa merenungkan, bahkan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan, persembahan dalam ibadah di rumah masing-masing, bahkan yang memberikan janji iman ya Bapa. Berkati kehidupan mereka yang sudah memberi. Tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka. Bahkan yang belum memberikannya Bapa, bukakan hati jemaat Tuhan, sehingga mereka mau memberikan persepuluhan, persembahan yang baik di hadapan-Mu, sehingga Tuhan nama-Mu semakin termulia. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk Gereja Metodis Indonesia, baik di wilayah 1 maupun di wilayah 2. Kepada pemimpin Gereja Metodis Indonesia, Bapak Bishop, baik di wilayah 1 maupun di wilayah 2. Engkaulah yang menambahkan hikmat kepada mereka. Biarlah Tuhan Engkau tuntun mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan Tuhan melalui Gereja Metodis Indonesia. Bahkan Tuhan, setiap pemimpin di distrik Bapa, para pendeta, para guru Injil, calon guru Injil, bahkan Tuhan, partner kerja seperti majelis, guru Injil, les speaker, calon les speaker Bapa, biarlah Tuhan kami semua hamba-hamba-Mu ini dapat bersatu hati dengan rendah hati, melakukan pelayanan kami hanya sebagai hati seorang hamba. Dengan tulus kami melakukannya semua Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jangan biarkan kami Tuhan mencuri kemuliaan-Mu, tapi biarlah Tuhan Engkau yang semakin ditinggikan. Biarlah kami Tuhan yang semakin direndahkan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami persembahkan ke hadapan-Mu. Biarlah itu Tuhan dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu.
Bapa, kami berdoa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Jocelyn Panjaitan Emin. Tuhan, urapilah hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji termulialah nama Tuhan. Sempurnakanlah doa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita terambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Kami undang untuk duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jocelyn Panjaitan Emin, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 182 ayat 1 sampai 2. Suaramu ku rindu.
kita berdoa. Benar ya Tuhan, sebagaimana nyanyian yang baru kami kumandangkan ke hadirat-Mu. Saat ini kami merindukan suara-Mu, sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, tenangkan hati pikiran kami, agar hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau kuduskan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GMI Agape Pematang Siantar yang saya kasihi. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian perikop firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah Yesus, gembala yang benar. Yesus adalah gembala yang benar. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tidak berlebihan kalau saya mengatakan dunia saat ini membutuhkan pembimbing-pembimbing yang benar. Dunia saat ini membutuhkan gembala-gembala yang benar. Kebutuhan akan adanya gembala-gembala yang benar, pembimbing-pembimbing yang benar adalah realitas, fakta. Kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita tidak luput melakukan kesalahan, baik dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri, istri dan suami, antara orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua.
semuanya cenderung melakukan kesalahan. Di kantor, di ladang, di pajak, bahkan di gereja, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, guru dan murid, murid dan guru. Siapapun kita cenderung melakukan kesalahan. Dalam situasi demikian sangat dibutuhkan gembala, pembimbing-pembimbing yang benar, yang menuntun mengarahkan kehidupan kita. Kebutuhan akan adanya pembimbing-pembimbing yang benar adalah fakta realita. Apalagi zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak pengajar-pengajar sesat, banyak pembimbing-pembimbing palsu yang membawa orang ke jalan sesat. Banyak pengajar-pengajar sesat memanfaatkan kemajuan iptek pada zaman sekarang ini dengan memanfaatkan media sosial untuk menyesatkan orang banyak dengan melakukan berita-berita hoax. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak berlebihan kalau saya mengatakan dunia saat ini, bahkan konteks kita membutuhkan penuntun-penuntun yang benar agar kita jangan tersesat salah arah. Bapak Ibu yang saya kasihi, menurut Alkitab, siapakah penuntun yang benar? Siapakah gembala yang benar? Siapakah gembala yang baik? Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Siapakah gembala yang benar, Bapak Ibu yang saya kasih? Gembala yang benar adalah Tuhan Yesus. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai gembala yang benar? Tentu banyak alasan, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang benar, gembala yang baik. Ada beberapa alasan. Pertama, Tuhan Yesus adalah gembala yang benar oleh karena Yesus telah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Dan cinta kasih yang diberikan oleh Yesus tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kita tahu, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk semua orang. Dan kita tahu di kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, sungguh betapa besar cinta kasih Yesus kepada umat manusia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus dikatakan sebagai gembala yang benar, gembala yang baik. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih, mengapa Yesus disebut sebagai gembala yang benar? Jawabnya adalah oleh karena Yesus telah menyediakan. Yesus telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita, domba-dombanya. Yesus telah menyediakan jalan keselamatan. Itu jelas dikatakan pada ayat 9. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas bagi kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa Yesus disebut sebagai gembala yang benar. Oleh karena Yesus telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih, yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang benar? Jawabnya, karena Yesus menjadikan hidup kita berarti. Yesus menjadikan hidup kita bermakna. Itu jelas dikatakan di ayat 10. Yesus mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus mengatakan kepada kita, ia datang kepada domba-dombanya, kepada kita. Kita orang percaya, supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup. Hidup kita ini menjadi berarti. Hidup kita ini menjadi bermakna. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi, Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam Injil Yohanes pasal 10 kita mengetahui ketika Yesus menyatakan kepada orang banyak bahwa ia adalah gembala yang baik, gembala yang benar. Tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi bersoal, menimbulkan pertentangan di antara mereka. Oleh karena Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 25 Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yesus mengatakan kepada orang banyak, pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan itu menjadi bukti bahwa ia adalah Mesias, anak Allah, ia adalah gembala yang baik. Tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, banyak di antara mereka yang tidak dapat menerima bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Mengapa mereka tidak dapat menerima apa yang Yesus katakan? Jawabnya adalah oleh karena mereka bukan domba Kristus. Kalau mereka domba Kristus, pasti mereka mendengarkan dan percaya dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam perikop ini dikatakan kepada kita, timbul pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Oleh karena apa? Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah gembala yang benar. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui perikop khotbah hari ini, ada dua hal yang menjadi pokok pikiran penting bagi kita. Dua hal yang menjadi pokok pikiran penting. Pertama, Tuhan Yesus haruslah menjadi penuntun, gembala bagi kita. Itu yang pertama. Tuhan Yesus haruslah menjadi gembala, penuntun bagi kita. Kita sebagai domba Kristus harus mengenal suara Yesus sebagai gembala kita. Kita sebagai domba Kristus, kita harus mengenal suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih, sangat penting bagi kita mengenal suara Yesus. Sangat penting bagi kita mengenal suara Yesus sebagai gembala kita. Pengenalan akan suara Yesus sebagai gembala kita akan menuntun kita untuk memasuki hidup yang berkelimpahan. Kalau seandainya dalam perjalanan hidup kita kehilangan arah, pasti kita menjadi khawatir, bimbang, dan susah. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita kehilangan arah, pasti kita merasa khawatir, bimbang, dan kita merasa susah. Seperti Maria Magdalena yang larut dalam duka ketika Yesus mati disalibkan. Maria Magdalena larut dalam duka cita. Ia tidak lagi mengenal Yesus yang berdiri dekat dengan dia, oleh karena ia telah kehilangan arah hidupnya. Padahal Yesus berdiri di belakangnya dekat dengan dia, tetapi dia tidak mengenal Yesus. Oleh karena apa? Maria Magdalena telah kehilangan arah hidupnya. Dan kita melihat Bapak Ibu, ketika Yesus sang gembala memanggil dia dengan namanya Maria, kita tahu ketika Yesus memanggil dengan nama Maria, Maria Magdalena sadar
dan dia mengenal Yesus. Maria sungguh mengenal suara orang yang memanggil namanya, yaitu Yesus Kristus, dan dia dapat meneruskan perjalanannya. Oleh karena apa? Ia memperoleh kekuatan dari Yesus yang memanggilnya. Yang mau saya katakan Bapak Ibu yang saya kasihi, betapa pentingnya kita mengenal suara Yesus sebagai gembala kita, supaya kita tidak kehilangan arah dalam perjalanan hidup kita. Betapa pentingnya kita mengenal suara Yesus gembala kita. Yesus adalah penuntun kita, pembimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Kita harus mengenal suara Yesus dengan baik. Bagaimana caranya kita dapat mengenal suara Yesus dengan baik? Itu bisa kita lakukan dengan kesungguh-sungguhan kita membaca firman Tuhan setiap hari, dan tidak pernah meninggalkan persekutuan komunitas orang-orang percaya. Itu caranya Bapak Ibu yang saya kasih. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Yesus sebagai gembala kita? Caranya adalah kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dan tidak pernah memutuskan meninggalkan komunitas persekutuan orang-orang percaya. Bukan seperti yang dilakukan oleh Kleopas dan Simeon firman Tuhan minggu yang lalu. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke kampung mereka Emmaus. Mereka meninggalkan komunitas para murid. Kita tidak bisa meninggalkan komunitas orang-orang percaya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Yang berikut, kita sebagai domba Kristus harus taat kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Orang yang taat kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya seirama dengan Tuhan Yesus. Mau belajar meneladani Yesus, berserah sepenuhnya kepada Yesus apapun persoalan yang kita hadapi. Semuanya harus kita serahkan kepada Yesus. Ini penting bagi kita Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam konteks yang sedang kita hadapi saat ini. Betapa pentingnya kita menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus ingat apa yang Yesus katakan kepada orang-orang percaya yang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Apa yang Yesus katakan sebagai gembala yang baik kepada orang-orang yang menghadapi pergumulan yang berat? Apa yang Yesus katakan Bapak Ibu yang saya kasihi? Kepada orang yang lapar dan haus, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang rindu, rasa lapar dan hausnya dipuaskan, maka datanglah kepadaku." Kepada orang yang berbeban berat, yang mengalami tekanan hidup, kepada mereka Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Banyak orang yang berjalan dalam kegelapan, kepada mereka Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Banyak orang yang takut menghadapi kematian karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Kepada mereka Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu yang saya kasihi, tentu apa yang Yesus katakan kepada kita orang-orang percaya haruslah kita imani dan menjadi teladan bagi kita. Yesus sebagai gembala yang baik mengatakan kepada orang-orang yang bergumul, itu harus kita imani dan harus kita teladani Bapak Ibu yang saya kasihi. Zaman sekarang ini banyak orang yang berjalan dalam kegelapan. Banyak orang yang kehilangan arah hidup. Apa yang harus kita katakan kepada mereka Bapak Ibu yang saya kasihi? Ini satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Banyak orang yang
kehilangan arah hidup. Apa yang harus kita katakan kepada mereka? Kepada mereka kita harus mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti Dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Itu harus kita katakan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kepada orang yang berbeban berat, yang mengalami tekanan hidup, kepada mereka kita harus mengatakan, datanglah kepada Yesus, maka Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang takut menghadapi kematian, maka kita sebagai orang percaya, kita harus mengatakan kepada mereka, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita tetap menjadikan Yesus adalah penuntun, pembimbing dalam perjalanan hidup kita. Dalam keseharian kita, kita harus mengenal suara Yesus dengan baik, agar kita tidak kehilangan arah dalam perjalanan hidup ini. Bagaimana caranya agar kita dapat mengenal suara Yesus dengan baik? Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, tentu kita harus membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Dan kita tidak boleh meninggalkan komunitas persekutuan orang-orang percaya. Kembali saya ingatkan kepada kita Bapak Ibu, kita tidak boleh meninggalkan komunitas persekutuan orang-orang percaya. Sekalipun situasi yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita sangat menderita, tetapi persekutuan komunitas orang-orang percaya itu harus tetap kita jaga, tidak boleh kita tinggalkan. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 yang sudah saya khotbahkan minggu yang lalu. Jemaat mula-mula tidak mau meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Mereka bertekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Mereka senantiasa memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan mereka bergembira bersuka cita di rumah mereka masing-masing. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, kita juga sebagai orang percaya jangan pernah meninggalkan persekutuan komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun kita tidak bisa melakukan ibadah di gereja, tetapi di rumah kita bisa lakukan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya akhiri firman Tuhan dengan satu ilustrasi untuk kita pada hari ini. Satu ilustrasi. Pada malam hari, sebuah kapal perang Amerika Serikat berlayar di samudra laut yang sangat luas. Dari kejauhan mereka melihat suatu sinar yang mereka duga adalah kapal perang asing. Lalu nahkoda kapal memberikan perintah kepada pasukannya supaya titik cahaya yang mereka duga adalah kapal perang asing supaya mereka mundur, karena mereka akan melintasi samudra laut yang sangat luas. Tetapi sinar yang mereka duga kapal perang memberikan jawaban, kami tidak mau minggir. Lalu kapten kapal mengatakan, kembali perintahkan mereka supaya mereka minggir. Tetapi jawaban mengatakan, kami tidak mau minggir. Lalu kapten kapal mengatakan, katakan kepada mereka, mereka harus minggir karena kita adalah kapal perang Amerika Serikat yang paling ditakuti di dunia. Tetapi jawaban
mengatakan kepada mereka, kami tidak mau minggir. Saudara yang harus minggir. Saudara yang harus minggir, kenapa? Sekalipun kamu adalah kapal perang Amerika Serikat, tetapi perlu engkau ketahui bahwa kami adalah mercusuar, penunjuk jalan. Akhirnya kapal perang Amerika Serikat tersebut minggir karena mereka mengetahui yang ada di hadapan mereka adalah mercusuar. Bapak Ibu yang saya kasih, ini hanya ilustrasi. Siapakah mercusuar kita, Bapak Ibu yang saya kasih? Siapakah penuntun kita? Siapakah mercusuar kita? Mercusuar kita adalah Tuhan Yesus. Yesuslah gembala kita, Bapak Ibu yang saya kasih. Yesuslah penuntun kita, pembimbing kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih, melalui khotbah hari ini, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala penuntun kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala penuntun hidup kita, maka kita tidak akan tersesat, Bapak Ibu yang saya kasih. Sebagaimana kesaksian Raja Daud di Mazmur pasal 23, responsoria kita tadi. Raja Daud bersaksi, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing, ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Dan dia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hal yang sama juga akan kita rasakan, Bapak Ibu, sebagaimana yang dirasakan oleh Raja Daud. Apabila kita menjadikan Yesus sebagai gembala, penuntun kita, pembimbing kita, maka kita sampai ke arah tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Yesus sebagai gembala yang benar, Ia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, kita perlukan dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan meninggalkan Dia, Dia menuntun kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita setia menjadikan Yesus sebagai gembala penuntun dalam perjalanan hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami kembali, Engkau adalah gembala kami, penuntun kami. Ya Bapa, ajari kami untuk mengenal Engkau, untuk mengenal suara anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai gembala penuntun kami, agar kami tidak tersesat, kami tidak kehilangan arah dalam perjalanan hidup kami. Terlebih-lebih dalam situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya, oleh karena Tuhan adalah gembala kami, penuntun kami, kami tetap setia kepadamu. Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan, kami perlukan dalam hidup kami. Sebagaimana kesaksian Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Sempurnakan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 75 ayat 1 sampai 2. Tuhan, Kau gembala
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menolong memberkati kamu sekalian hari ini hingga Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih. Tuhan Yesus memberkati.